Kembalinya Dewa Perang bab 571-580. Novel Tun. Bab 571. Saya. Russell kemudian mengingat perjanjian kerahasiaan dan berhenti tiba-tiba. Apa, katakan, Meredith mendesak. Singkatnya, aku percaya pada Levi. Karena dia berani menyatakan pertempuran, dia pasti punya kepercayaan diri. Russell menyatakan dengan tinju terkepal erat. Wajahnya berkerut, dan pembuluh darahnya menonjol saat dia memutuskan untuk menahan keluhan. Aku harus bertahan. Saya harus. Beberapa hari kemudian, semua orang akan mengetahui apa yang sedang terjadi. Hah, naif sekali, Meredith mendengus. Russell, kami sangat kecewa padamu. Saat semua orang menatapnya dengan ekspresi sedih, dia tidak bisa menahan perasaan kesal tentang hal itu. Cepat atau lambat, kamu akan tahu yang sebenarnya. Russell menggigit bibirnya dengan keras. Segera, itu 3 hari kemudian. Di klub bergerigi, lebih dari 2 lusin pasukan dikumpulkan. Yang terkuat dari mereka adalah keluarga Cayman, keluarga Herman, dan keluarga Oliver. Ketiganya, ditambah keluarga Lopez, adalah raksasa di Salt City. Keluarga Lopez tidak terlibat dalam pertempuran karena mereka masih belum pulih dari kekalahan sebelumnya. Oleh karena itu, ketiga keluarga ini menjadi tak kenal takut di Salt City. Mereka merampok kemanapun dan apapun mereka pergi. Bagaimanapun, orang-orang yang menahan mereka sebelumnya telah jatuh. Selain 3 keluarga, ada 7 atau 8 klan besar. Tentu saja, ada juga beberapa nama besar dari dunia bawah. Selain Scott Yates dan Sebastian Lopez, Grandmaster mengendalikan dunia bawah Salt City. Setelah menjadi pengikut Scott, ia kemudian membentuk klannya sendiri dan menumbuhkan klannya secara rahasia selama bertahun-tahun. Banyak ahli berada di bawah pengikutnya, dan dia tak terkalahkan di Salt City. Setelah Scott dan Sebastian jatuh, dia melangkah maju dan mengambil alih segalanya. Tentu saja, ada karakter tangguh lainnya, yang merupakan pemilik klub bergerigi, Buddha Batu, Brock Green. Dia memiliki arena tinju bawah tanah terbesar di Salt City dan memiliki lebih banyak ahli tinju daripada yang berperingkat di timur. Semua orang takut padanya. Malam itu, jagat klub benar-benar siap. Di aula perjamuan besar, ada lebih dari 20 bos besar dari Salt City. Saat itu, Brock mengumumkan, saya telah mengatur 100 ahli tinju di ring tinju bawah tanah saya. Kami hanya menunggu mereka datang. Haha, itu benar-benar hebat. Morris Group tidak akan bisa menginjakan kaki begitu mereka masuk. Seruan datang dari kerumunan. Semua orang sangat gembira setelah mendengar itu. Mereka tahu bahwa Brock memiliki petinju bawah tanah terkuat di kota. Buddha Batu, bisakah Anda memberitahu kami ahli apa yang ada di sana? Seseorang bertanya. Mereka termasuk binatang maut, Raja Serigala, dan Hades, yang tidak terkalahkan dalam pertandingan Maut Timur berturut-turut selama 99, 100, dan 188 pertandingan, jawab Brock, dan semuanya gemetar ketakutan. Apa, ketiganya ada di sini? Kerumunan berseru. The Beast of Death berasal dari W-City dan tidak terkalahkan dalam 99 Death Match berturut-turut. Sementara itu, Raja Serigala berasal dari padang rumput, dan dia tak terkalahkan dalam 100 pertandingan kematian berturut-turut. Terakhir, identitas Hades tidak diketahui, dan catatannya adalah yang paling menakutkan. Dia memecahkan rekor Eastern Death Matches, total 188 Death Match berturut-turut tak terkalahkan. Ada desas-desus di Salt City bahwa orang-orang kuat di bawah Brock ini dapat dengan mudah menghancurkan dan membunuh 4 jenderal perkasa di bawah Scott. Semua orang sadar bahwa Brock sebenarnya adalah sosok paling misterius di Salt City. Karenanya, ketika faksi Scott jatuh, Brock segera mengundang puluhan pejuang timur ke kota selatan. Motifnya jelas, untuk mengambil alih Salt City. Hades juga ada di sini. Hein Cayman, kepala keluarga Cayman, menelan ludah dengan gugup dan bertanya. Hades juga dikenal sebagai pembunuh 1000, karena dia pernah membantai ribuan bajak laut sendirian, mengejutkan timur. Bab 572. Semua orang terkejut dan gembira. Mereka awalnya mendengar bahwa Brock memiliki lusinan ahli tinju bawah tanah yang bisa menduduki peringkat teratas di timur. Sedikit yang mereka tahu bahwa ketiga legenda ini ada di sini. Dengan itu, semua orang berkeringat dingin. Jika ada orang yang ingin mencoba Brock, mereka tidak berani sekarang. Tanpa menyebutkan hal lain, Brock bisa menyapu semua yang ada di Salt City hanya dengan 3 orang ini. Mereka memandang Brock dengan heran dan menarik napas. Dia pasti menghabiskan banyak uang bahkan untuk mengundang Hades. Brock menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, dia juga ada di sini. Kerumunan mengeluarkan napas kolektif. Kalau begitu, semuanya akan menjadi batu hari ini. Kerumunan mengobrol dengan penuh semangat. Mereka semua memiliki target yang sama hari ini, mereka harus mengejar Morris Group. Selain itu, mereka membuat catatan mental bahwa Brock Green tidak boleh diprovokasi. Siapa sangka dia akan mengundang ketiga tuan ini.
Kami juga siap. Kami telah mengumpulkan ribuan ahli tempur. Tidak peduli motif Morris Group, pergi bukanlah salah satu pilihan mereka. Grandmaster berkata dengan gembira. Brock menyesap tehnya dan berkata, "Yah, terserah kita bagaimana menangani masalah kita di South City. Tidak pantas bagi orang luar untuk campur tangan." Betul sekali. Kerumunan menyuarakan persetujuan mereka satu persatu. Grandmaster tersenyum dan bertanya, "Buddha Batu, saya sangat ingin tahu. Apa latar belakang Hades?" "Ya, kami semua sangat ingin tahu. Mungkin Anda bisa mencerahkan kami." Pertanyaan datang dari kerumunan, dan semua orang menatap Brock dengan penuh harap. Mereka telah mendengar legenda Hades berkali-kali. Dia adalah petarung terkuat di timur dalam 2 tahun terakhir, dan siapapun yang menantangnya akan mati. Namun, mereka sama sekali tidak tahu tentang latar belakangnya. Brock tersenyum dan berkata, "Apakah Anda tahu berapa banyak yang saya habiskan dengan mengundangnya?" Semua orang menggelengkan kepala. 1 miliar selama setahun, Brock menjawab. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Bos besar seperti mereka biasanya akan mempekerjakan beberapa ahli tempur untuk menjadi pengawal mereka, jadi mereka memiliki ide bagus tentang harga pasar. Umumnya, mereka yang menghabiskan lebih dari 5 juta setahun adalah pro di liga mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Hades menghabiskan biaya 1 miliar untuk setahun. Itu gila. Dia pasti sepadan dengan harganya, kata Brock tegas. Hades sebenarnya adalah seorang penjaga. Saat Brock mengatakan itu, semua orang terkejut. Namun, dia bukan hanya seorang penjaga. Dia pernah menjadi dewa perang paling kuat di El Nation dan tak terkalahkan di medan perang. Dia dikenal sebagai Hades, dewa militer. Brock selesai. Oh, dia dewa perang suatu negara. Selain fakta bahwa bangsa El adalah negara kecil, identitasnya setara dengan dewa perang Erudia. Seru sang Grandmaster. Brock mengangguk, "Ya, itu benar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu menakutkan?" "Buddha Batu, ada sesuatu yang tidak bisa kupahami. Mengapa dewa perang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran?" Hein Cayman menyuarakan keraguannya. Semua orang juga mengalihkan pandangan mereka ke Brock dengan rasa ingin tahu. Alasannya sederhana, God of War Erudia menghancurkan El Nation, dan sejak itu dia tidak menonjolkan diri. Untuk bertahan hidup, itu normal baginya untuk melakukannya. Brock menjawab. Kerumunan saling bertukar pandang dan menarik napas dengan tajam. Tetap saja, dewa perang Erudia lebih menakutkan. Ada begitu banyak hal yang kalian semua tidak tahu. Saat itu, dewa perang Erudia hanya mengirim bawahannya, Macan Putih, bersama dengan resimen kavaleri dan total 19 dari mereka untuk menghancurkan sebuah negara. Brock menceritakan secara emosional, seolah-olah dia telah menjadi bagian dari itu. Haha, dengan Hades, Morris Group bisa menyerah meninggalkan tempat ini. Kerumunan menjadi bersemangat saat mereka menantikannya. Siapa yang bisa mengalahkan Hades? Bab 573. Brock melirik kursi kosong dan berkata dengan dingin, "Seseorang pindahkan kursi ini. Jika Neil makan bersama kita, dia harus berdiri. Ini kota selatan, ini aturannya." Ya, semua orang bertepuk tangan setuju dengan keputusan Brock. Kursi itu segera dipindahkan. Tak lama kemudian, Levi dan rombongannya tiba di klub bergerigi. Macan Putih tersenyum dan berkata, "Saya harap ada ahli yang terampil hari ini." "Mereka pasti tidak akan mengecewakanmu," kata Levi sambil tersenyum sambil menyalakan sebatang rokok. Beberapa pelayan keluar ke pintu masuk klub bergerigi dan memimpin rombongannya ke ruang perjamuan. Saat mereka memasuki ruang perjamuan, semua orang di ruangan itu tampak terkejut saat melihat Levi dan wajah-wajah muda di pestanya. Semua orang terkejut. Mereka bertanya-tanya apakah semua orang dari grup Morris semuda mereka. "Kau di sini hanya dengan 4 orang. Seseorang mencibir dari kerumunan. "Kenapa tidak? Kecuali ini jebakan," Levi menjawab sambil tersenyum. "Itu jebakan. Siapapun yang otaknya bekerja tahu itu." "Apakah itu Neil Rhodes?" Hein bertanya sambil mencibir. Kirin menjawab sambil menyeringai, "Ini aku. Tapi yang bertanggung jawab hari ini adalah bosku, bukan aku." Dia selesai dan menatap Levi. Semua orang terkejut lagi. Mereka mengharapkan orang kedua, Neil, datang hari itu, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa bos misterius Morris Group akan datang sendiri. Semua orang di South City tahu bahwa bos Morris Group itu misterius dan kuat, dan bahkan Scott Yates dan Triple Group telah menderita kerugian di tangannya. Karena kekuatan misterius yang dia miliki di belakang Hampton Utara sekarang menjadi tempat terlarang, dan tidak ada yang berani mengingini daerah itu. Hampir semua orang di Erudia berspekulasi tentang identitas bos di belakang Morris Group. Tidak ada yang menyangka dia akan datang hari itu. Mereka mengamati Levi dengan tatapan ragu karena mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Sebelum ini, beberapa orang curiga bahwa dia mungkin anggota geng Pangeran Hampton Selatan. Namun, mereka menghilangkan keraguan ini setelah melihatnya secara langsung. Dia bukan salah satu dari mereka.
Levi mengamati ruangan dan segera mengerti bahwa orang-orang ini tidak meninggalkan tempat duduk untuknya. Ada apa? Apakah ada keraguan? Grandmaster memegang kipas lipat di tangannya dan bertanya dengan santai sambil tersenyum. Levi bertanya dengan nada dingin, di mana tempat dudukku? Semua orang tertawa mendengar kata-katanya. Kursi, apakah kamu punya hak untuk duduk? Hein Kaiman membantah. Grandmaster tertawa dan menambahkan, tidak, Anda harus mengatakan, apakah Anda ingin mempertaruhkan hidup Anda dengan duduk? Brock menyatakan, di Salt City, Anda hanya pantas untuk berdiri. Levi mengisap rokoknya, lalu tersenyum dan berkata, tapi aku bersikeras duduk hari ini. Sungguh arogan, ini Salt City dan bukan Northampton. Kata-katamu tidak berarti, jadi tahan saja. Di sebelah Levi, Draco Herman, salah satu anggota keluarga Herman, berkata dengan marah. Mendengar itu, tatapan Levi perlahan jatuh pada Draco Herman. Draco mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan bangga. Apa yang akan kamu lakukan? Luruskan. Draco dikirim terbang dengan tendangan oleh Azure Dragon dalam sekejap. Semua orang tercengang. Kirin kemudian memindahkan kursi Draco ke belakang Levi, dan Levi mengambil tempat duduk. Semua orang yang hadir terkejut dan menatap Levi dengan kaget. Mereka tidak menyangka bahwa Levi akan bergerak begitu mudah dengan cara yang begitu agresif dan mendominasi. Semua orang terperangah dengan mulut menganga lebar. Draco bangkit dari lantai dan meraung, beraninya kau menyentuhku. Kau mencari kematian. Ada apa dengan suara itu? Aku sedang mencoba makan di sini. Levi mengerutkan kening. Bab 574. Kirin melangkah maju, menarik Draco di depannya, dan menamparnya. Kau, Draco baru saja akan berbicara, ketika Kirin menamparnya lagi. Mulut dan pipi Draco bengkak setelah beberapa tamparan berturut-turut, dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tentu saja, dia tidak berani berbicara lagi bahkan jika dia diberi kesempatan. Dia hanya akan meminta masalah. Bos, sekarang sepi. Dia tidak bisa bicara lagi. Kirin maju ke arah Levi dan berkata. Levi mengangguk sebagai jawaban, mengambil garpunya, dan mencicipi makanannya. Semua orang yang hadir tercengang. Dia telah menamparkan Draco di depan semua bos besar dari Salt City. Singkatnya, itu setara dengan menamparkan mereka semua. Dia sama sekali tidak menghormati mereka. Morris Group benar-benar mendominasi seperti yang dikatakan rumor. Kalian mencari kematian. Seseorang di antara kerumunan tidak tahan lagi dan bangkit untuk berkata. Diam, ada apa ribut-ribut ini sambil makan? Brock segera menghentikan keributan, dan semua orang menjadi tenang. Namun, dia menatap Levi dengan marah. Pria ini sedang makan hidangan dengan santai dan menyenangkan, seolah-olah dia benar-benar datang untuk jamuan makan. Grandmaster juga berkata, ayo makan dengan tenang. Dengan itu, semua orang mengambil garpu mereka. Namun, tidak ada yang berminat untuk makan kecuali Levi. Dia tampak seolah-olah dia benar-benar datang untuk makan, dan semua orang menatapnya, semakin marah saat dia makan. Selama ini, tidak ada yang berani mengabaikan mereka. Hanya setelah 1 jam Levi selesai makan. Setelah dia menyeka sudut mulutnya, dia memandang semua orang dan tersenyum, mengapa kalian semua tidak makan? Ini makanan terakhir, siapa yang berani makan? Seseorang mencibir dari kerumunan. Dia menyiratkan nasib Levi. Brock tersenyum dan berkata, undanganmu tidak sesederhana mengundang kami makan, kan? Levi menjelaskan secara langsung, oke, kalau begitu saya akan menjelaskan mengapa saya datang ke Salt City. Tujuan saya jelas, saya ingin memadamkan kerusuhan. Anda semua ada di daftar saya, jadi dengarkan. Jika itu bukan wilayah Anda, jangan rebut itu. Jika itu bukan uangmu, jangan ambil. Semua orang menarik napas dengan tajam. Bagaimana mendominasi? Dia datang untuk memadamkan kerusuhan di Salt City. Tidak ada yang memiliki hak ini di seluruh Erudia. Selain itu, dia meminta kami untuk mendengarkan. Hah, dia delusi. Kalian terlalu banyak. Hein tidak bisa menahan diri untuk tidak membanting meja. Sementara itu, yang lain memelototi Levi dengan marah. Beraninya dia datang ke wilayah kita dan menjadi dominan ini. Dia meminta kematian. Brock juga membanting meja dan mengangkat kepalanya untuk melihat Levi. Beraninya kau berbicara dengan nada seperti itu. Dan kau ingin kami semua mendengarkanmu. Levi mengangguk dan berkata, ya, kamu tidak punya pilihan. Setelah mendengar itu, Brock tertawa, dan semua orang ikut tertawa. Apakah dia sudah gila? Mengatakan hal seperti itu di depan semua bos besar dari Salt City. Grandmaster melepaskan kipas lipatnya dengan gerakan cepat dan berkata sambil tersenyum, apa kartu asmu? Bagaimana kamu begitu yakin bahwa kami akan mendengarkanmu? Levi tersenyum, dan di belakangnya, ketiga anak buahnya juga tersenyum. Segera, semua orang mengerti. 3 pria di belakangnya adalah kartu asnya. Betapa arogannya dia, berani datang dan menuntut hanya dengan 3 pria. Tepat ketika semua orang dalam keadaan shock, Macan Putih berkata,
maaf, tapi 3 orang banyak. Saya bisa menghadapi semua orang sendirian. Selain kaget, semua orang tercengang. 3 orang banyak. Aku bisa menghadapi semua orang sendirian. Ini adalah kegilaan, orang ini sama delusinya dengan bosnya. Levi menambahkan, itu benar. Temanku di sini sudah cukup untuk berurusan denganmu manusia biasa. Bab 575. Bahkan Brock Green, yang memiliki julukan Buddha Batu, merasa bahwa mereka berlebihan dengan intimidasi mereka. Saya menyadari semua tindakan Anda akhir-akhir ini. Banyak orang yang tidak bersalah telah terlibat, dan banyak orang telah meninggal karena Anda semua. Apakah Anda semua menikmati kehidupan yang dibangun di atas kesengsaraan mereka? Levi berbalik untuk menanyai mereka. Namun, dia tidak mendapat reaksi apapun dari mereka sama sekali. Mungkin, lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka semua mati rasa terhadap kematian orang-orang yang tidak bersalah. Karena itu, kata-katanya tidak bisa memicu mereka sama sekali. Selain itu, selama periode waktu itu, mereka merebut wilayah di kota selatan, dan akibatnya, ada banyak korban. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan rumah. Namun, bos besar ini acuh tak acuh terhadap kesulitan mereka. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Selain itu, jadi bagaimana jika orang mati? Jadi bagaimana jika orang terluka? Sibuk apaan? Jika kamu berani menghentikan apa yang kami lakukan, maka bersiaplah untuk menghadapi murka kami. Semua orang sama sekali tidak tergerak dan mengejek Levi. Mereka tercengang bahwa dia bahkan membawa masalah seperti itu kepada mereka. Inilah alasan aku datang hari ini. Kalian tidak akan menyebabkan kekacauan di kota selatan lagi. Titik, kata Levi keras. Kalau begitu, kamu harus menunjukkan kepada kami kemampuanmu yang sebenarnya. Brock berseru dan menghancurkan cangkirnya ke tanah. Dalam sekejap, ke-6 pintu aula perjamuan terbuka secara bersamaan, dan sekelompok besar orang masuk dari luar. Mereka semua dipersenjatai dengan senjata dan semuanya ahli yang terampil. Setidaknya 300 orang memenuhi ruang perjamuan yang awalnya luas dengan kapasitas maksimum. Tidak hanya itu, koridor di luar juga dipenuhi orang. Ribuan pejuang telah mengepung tempat ini. Mereka semua hanya menunggu satu perintah, dan mereka akan memotong Levi menjadi beberapa bagian. Bos besar dari Salt City tersenyum dan menegakkan punggung mereka dengan kesombongan yang baru ditemukan. Mereka telah mengungkapkan kartu truf mereka sekarang dan percaya bahwa Levi tidak bisa lagi tetap arogan. Sekarang, apa lagi yang ingin kamu katakan? Hein bertanya dengan penuh kemenangan. Levi tersenyum cerah dan menjawab, aku akan tetap mengatakan hal yang sama, dengar. Hahaha, apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat masa? Apakah kamu masih dalam lamunan? Seseorang dari kerumunan mengejek. Grandmaster menunjukkan sedikit tetapi penghinaan ketika dia berkata, anak muda, tidak apa-apa untuk menjadi sedikit sombong. Sekarang kami akan memberimu kesempatan. Selama kamu berlutut dan bersujud 3 kali, kami akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Di mata Grandmaster, Levi tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika orang-orang Levi sangat terampil dan mengalahkan ribuan ahli tempur yang hadir, masih ada lebih dari 100 pejuang terampil di arena tinju bawah tanah Brock. Belum lagi 3 legenda, salah satunya Hades El Nation. Mereka sama sekali tidak memiliki peluang melawan mereka. Levi tidak berbicara. Sebaliknya, Macan Putih tersenyum, dia bersemangat. Yah, apakah ada lagi? Macan Putih menjilat sudut mulutnya dengan penuh semangat. Hah? Semua orang terkejut dengan pernyataannya yang berani. Apakah dia mengeluh bahwa ada terlalu sedikit lawan? Bahkan dalam situasi yang mengerikan ini, dia begitu sombong. Apakah dia gila, atau gila? Karena kamu ingin kami mendengarkanmu, maka kita harus bermain sesuai aturan. Kata Brock. Ayo, tolong beritahu aku. Levi berkata sebagai tanggapan. Brock menjelaskan, kami hanya akan mendengarkan Anda setelah Anda mengalahkan kami. Jika tidak, Anda harus mendengarkan kami dan menyerahkan Morris Drup kepada kami. Brock Green adalah rubah tua yang cerdik. Dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk mengubah situasi menjadi sesuatu yang menguntungkan baginya. Segera, Levi mengangguk dan setuju, oke. Kami hanya akan mengirim 1 orang dari pihak kami. Levi menunjuk Macan Putih. Kemudian dia menjatuhkan komentar yang mengejutkan, adapun milikmu, tidak masalah berapa banyak yang kamu kirim. Setelah mendengar itu, para bos besar memelototi Levi dan partinya dengan marah. Bab 576. Permisi, ini kota selatan, demi Pit, wilayah kita. Beraninya dia mempermalukan kita di kota kita. Oke, aku harap kamu bisa menjaga kesombonganmu nanti, kata Brock dengan dingin. Dia menambahkan, ayo ganti tempat. Segera setelah itu, mereka pindah ke arena tinju bawah tanah, di mana bisa menampung ribuan orang, dan mereka semua mengepung arena. Semua bos besar telah menunjukkan kartu truf mereka. Grandmaster memandang Levi dengan mencibir dan berkata, kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu hanya mengirim 1 orang, jadi jangan salahkan kami untuk pertarungan 1 orang. Dengan itu,
Grandmaster memberi perintah, dan segera ratusan ahli bergegas menuju macan putih. Pedang panjang di tangan mereka menyilaukan dengan dingin, dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat penyerangnya, senyum macan putih berangsur-angsur menjadi lebih nakal. Dia meninju striker pertama secara langsung dan mengirimnya terbang beberapa puluh meter jauhnya. Kemudian dia mendarat di tanah dan tetap diam seketika. Ratusan orang menyerang secara bersamaan, dan itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Bahkan jika macan putih bisa melawan mereka semua, para penonton yakin bahwa serangan tanpa akhir akan membuatnya lelah. Melihat ratusan orang menenggelamkan macan putih, senyum muncul dari sudut bibir semua orang. Macan putih pasti kalah. Tapi setelah hanya beberapa detik, wajah semua orang berubah. Semakin banyak anak buah mereka dikirim terbang oleh macan putih. Semenit kemudian, wajah semua orang menjadi serius. 3 menit kemudian, wajah semua orang penuh dengan ketidakpercayaan. 5 menit kemudian, bola mata semua orang hampir jatuh dari rongganya dari pandangan. Mereka semua sangat terkejut melihat ratusan orang jatuh ke tanah dan berteriak kesakitan. Sementara itu, di arena tinju, hanya macan putih yang masih berdiri. Dia terlalu baik sebagai petarung. Dia hanya menggunakan 5 menit untuk mengalahkan 4 hingga 500 orang dengan tangan kosong. Semua orang saling bertukar pandang saat mereka secara bertahap menyadari mengapa Levi hanya mengirim White Tiger. Dia cukup kuat untuk mengalahkan mereka semua. Hanya itu. Kirim semua orang keluar, aku akan mengalahkan mereka semua. Macan putih tidak bisa mendapatkan cukup itu. Mengerikan, kata Brock dengan marah. Tidak ada ruang bagi orang luar untuk bertindak berani di wilayahnya. Sangat cepat, dia memberi perintah, dan ratusan ahli tinju di bawahnya muncul satu persatu. Tentu saja, 3 pemain terkuat belum muncul. Dia tidak berpikir itu perlu bagi mereka untuk muncul. Serang dia satu persatu. Aku tidak percaya dia akan mempertahankannya. Brock meraung. Ratusan ahli tinju peringkat atas bergegas untuk menantang macan putih satu persatu. 1, 2, 3, 88, 99. Macan putih menjadi lebih bersemangat saat dia bertarung, dan dia tidak terlihat lelah sama sekali, apalagi kelelahan. Para ahli tinju dari Salt City dirobohkan olehnya satu demi satu. Pada akhirnya, wajah Brock menjadi gelap. Bakat arena tinju bawah tanahnya benar-benar dikalahkan. Macan putih terlalu bagus sebagai petarung. Dia bahkan tidak dikalahkan setelah ditantang oleh ratusan ahli tempur. Ini mendebarkan, tetapi tidak ada master sejati sama sekali. Apakah kamu tidak memiliki orang yang lebih kuat? Harimau putih berteriak. Para bos besar saling memandang. Betapa sombongnya. Bagaimana mereka bisa mentolerir arogansi seperti itu di Salt City, apalagi di wilayah Brock. Buddha Batu, kamu harus menunjukkan kartu terakhirmu. Bestart ini terlalu kuat. Semua orang memohon padanya satu demi satu. Brock menyipitkan matanya dengan kilatan dan berkata dengan dingin, biarkan binatang maut dan Raja Serigala keluar. Segera, binatang maut dan Raja Serigala muncul. Segera, keduanya memancarkan aura yang sangat berbahaya, yang memenuhi tempat itu. Suasana menjadi begitu tegang sehingga semua orang merasakan sensasi mati rasa di kulit kepala mereka, dan darah mereka sepertinya telah menggumpal. Bab 577. Berasal dari W-City adalah Beast of Death. Tingginya hanya sekitar 5 kaki 6, tetapi kulitnya perunggu emas, seperti logam tuang, memberi orang rasa kekuatan. Dia belajar dan berlatih tinju Thailand kuno selama 30 tahun dan mengalahkan setiap lawannya dalam 99 deathmatch dalam waktu 30 detik sebelumnya. Adapun Raja Serigala, rambut lebat menutupi wajahnya, dan matanya bersinar, menyerupai serigala sungguhan. Ketika dia masih kecil, Raja Serigala tumbuh dengan sekawanan serigala. Keterampilan bertarungnya menyatu dengan serigala dan begitu kuat sehingga tidak terbayangkan oleh orang normal. Begitu keduanya muncul, mereka mengancam para penonton dengan aura mereka yang mengesankan, membuat mereka sulit bernapas. Pejuang paling kuat selalu membawa ancaman kematian pada pandangan pertama. Apapun yang kamu lakukan, jangan bunuh dia. Brock memberi perintah. Raja Serigala berdiri di samping dan tidak bergerak. Sementara itu, Beast of Death mengangguk dan melangkah maju. Dia ingin 1 lawan 1 dengan macan putih. Namun, macan putih memberi isyarat dengan jarinya dan berkata, datanglah padaku bersama dan hemat waktuku. The Beast of Death dan Wolf King saling bertukar pandang, dan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tampaknya terkejut dengan perilaku sombong bodoh macan putih. Karena dia bilang begitu, maka kalian berdua harus pergi. Teriak Brock, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. The Beast of Death dan Wolf King bertukar pandang lagi, dan Beast of Death bergerak lebih dulu. Dengan setiap langkah yang dia ambil, lantai membentuk retakan. Setelah dia mengambil 3 langkah ke depan, arena tinju bawah tanah meledak. Adegan itu cukup mengejutkan. Semua orang tahu bahwa arena tinju bawah tanah terbuat dari bahan khusus. Namun,
dia menghancurkannya hanya dengan beberapa langkah. Berapa banyak kekuatan yang dia miliki untuk bisa melakukan itu? Segera setelah itu, Beast of Death berada di depan White Tiger, dan dia menyerang ke arahnya dengan lutut ke atas. Langkah itu pasti sebanding dengan ditabrak mobil, dan dampaknya sama sekali tidak kurang dari mobil sport yang melaju beberapa ratus yard dan menabrak kereta. Hampir pada saat yang sama, Raja Serigala juga bergerak. Dia memiliki kelincahan dan kecepatan serigala liar. Ketika dia melompat ke depan, dia menyapu ke arah macan putih dengan serangan cepat pada jarak puluhan meter. Tidak masalah apakah itu binatang maut atau Raja Serigala, salah satu dari mereka pasti akan membelah macan putih menjadi beberapa bagian dengan gerakan pembunuh mereka. Selama bertahun-tahun, mereka telah lama menjadi mesin pembunuh. Mereka akan mendedikasikan waktu mereka setiap hari dalam hidup mereka untuk menemukan cara membunuh dengan lebih efektif. Apa yang mereka lakukan benar-benar menakutkan. Macan putih tersenyum ketika dia merasakan Raja Serigala dan binatang maut sudah dekat. Dia memukulkan tinju kirinya ke lutut Beast of Death dan tangan kanannya terlebih dahulu ke arah cakar Wolf King. Dia mencari kematian. Bukankah ini usaha yang sia-sia? Para penonton berseru. Mereka semua berpikir bahwa macan putih terlalu percaya diri. Tinju kirinya mendarat di lutut Beast of Death. Lutut Beast of Death, yang sekeras berlian, langsung retak, dan dia terlempar keluar dari benturan. White Tiger menghancurkan dan mendistorsi seluruh lengan Raja Serigala dengan kepalan tangan, dan Raja Serigala jatuh berlutut tepat di depannya. Pada saat itu, semua orang dikirim ke keadaan shock, dan mereka melihat dengan mata terbuka lebar. Dua petarung legendaris, yang masing-masing tidak terkalahkan dalam 99 dan 100 deathmatch, dikalahkan meskipun mereka telah bekerja sama. The Beast of Death dan Wolf King mengeluarkan tangisan kesakitan, dan tangisan mereka membawa semua orang kembali ke kenyataan. Keduanya dikalahkan oleh macan putih. Pada saat itu, Brock tidak bisa lagi duduk diam, jadi dia berdiri. Dia lebih tangguh dari yang diperkirakan siapapun. Di sisi lain, Levi memiliki senyum di wajahnya. Dengan teman-temannya di sekitar, dia tidak perlu bergerak. Oh, betapa kesepiannya bagi saya untuk menjadi tak terkalahkan. Bagaimanapun banyak dari kalian yang tersisa, naiklah sekaligus. Berhentilah membuang-buang waktu, Levi memanggil. Mendengar kata-kata Levi, Brock benar-benar gusar karena marah. Dia meraung, panggil Hades. Hein, Grandmaster, dan yang lainnya sangat bersemangat. Akhirnya, petarung terkuat akan datang. Tiba-tiba, bayangan hitam dilemparkan ke arena, dan aura yang menindas secara bertahap memenuhi tempat itu. Bab 578. Hades ada di sini. Dia bukan hanya pemegang rekor deathmatch, tapi dia juga dewa perang El Nation. Rincian sebelumnya tidak begitu penting. Namun, yang terakhir, identitasnya sebagai dewa perang suatu bangsa, tentu saja. Di zaman kuno, dia akan menjadi dewa perang yang tak terkalahkan. Di masa lalu, semua orang hanya menganggapnya sebagai mesin pertempuran. Namun, setelah menyadari identitasnya sebagai dewa perang El Nation, kesan semua orang tentang dia telah berubah. Di dunia sekuler, dia adalah eksistensi seperti dewa di antara orang-orang biasa. God of War mengenakan sweater hitam sederhana dan topi. Yang menakutkan adalah dia mengenakan setengah topeng serigala. Begitu dia muncul, fokus seluruh penonton tertuju padanya. Hades datang ke tengah arena selangkah demi selangkah, dan suhu turun tajam. Aura pembunuh yang luar biasa menyelimuti tempat itu. Begitu para penonton biasa itu merasakan auranya yang menyesakkan, menjadi sulit bagi mereka untuk bernapas. Wajah mereka menjadi pucat, dan mereka tampak seperti berada di ambang kematian. Ini adalah aura yang benar-benar mengesankan. Karena dia adalah dewa perang, Hades setidaknya harus membantai 1000 orang. Aura pembunuhnya diasah di medan perang dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan petarung biasa. Brock dan yang lainnya langsung heboh saat melihat Hades muncul. Bahkan jika macan putih bisa bertarung dengan sangat baik, mereka menganggap bahwa dia bukan lawan Hades. Bunuh dia, dan aku akan memberimu 10 miliar, teriak Brock. Saya akan menambahkan 1 miliar lagi. Dan aku, 3 miliar. Semua orang mulai menambah motivasi, dan hadiahnya meningkat secara bertahap. Selama Hades membunuh macan putih, dia akan diberi hadiah 20 miliar. Itu adalah jumlah yang diimpikan banyak orang, dan Hades tidak terkecuali. Matanya menyala dengan ganas. Dengan uang sebanyak itu, dia akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Di mana orangnya? Hades bertanya dengan suara rendah. Semua orang menunjuk ke macan putih. Kemudian, dia berjalan menuju macan putih selangkah demi selangkah saat dia memancarkan udara berbahaya di sekitarnya. Seolah-olah Hades yang sebenarnya sendiri terlahir kembali dari neraka. Jika dia melepaskan amarahnya, tidak ada keraguan bahwa setidaknya akan ada 1 juta mayat dengan darah mengalir ke sungai. Itu benar-benar menakutkan. Hades berdiri di depan macan putih dan menatapnya. Saat mata mereka bertemu,
wajah Hades berubah drastis. Itu dia. Ini tidak mungkin. Dia. Bibirnya berkedut, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama saat dia melihat macan putih. Dia tidak akan pernah bisa melupakan orang ini. Hades tidak pernah bisa melupakan malam, di mana total 19 orang menghancurkan puluhan ribu anak buahnya di negara El secara langsung. Itu dia dan resimen kavaleri. Selanjutnya, 19 dari mereka membunuh jalan mereka ke El Nation. Mereka tak terkalahkan dan memusnahkan bangsa saat itu. Hanya dalam satu malam, El Nation benar-benar hancur. Sebagai dewa perang bangsa El, dia juga dikalahkan, dan dia hanya bisa menyaksikan mereka memusnahkan negara. Sejauh ini, God of War Erudia adalah eksistensi paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Anak buahnya berani dan pandai berkelahi, dan mereka tak terkalahkan di dunia. Orang di depannya ini, terutama, memberinya trauma seumur hidup. Itu adalah mimpi buruk yang akan menghantuinya sepanjang hidupnya. Setiap malam, dia dihantui oleh mimpi kehancuran El Nation yang berulang, dan setiap kali, wajah kejam macan putih muncul dalam mimpi itu. Dan setiap kali, dia selalu tersentak bangun dari mimpi buruk tanpa gagal. Orang itu terlalu kuat. Dia tidak akan pernah lupa bagaimana dia menerobos masuk ke kamp 10.000 orang dan membunuh dengan cara bola balik. Hari ini, dia benar-benar melihatnya lagi di sini. Dia menyadari bahwa Dewa Perang Erudia dan fraksinya terlalu kuat. Bahkan jika dia memiliki 100 tahun untuk bersiap, dia tidak akan bisa membalas dendam. Sekarang dia hanya bisa terus berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran untuk melampiaskan emosinya dan menghilangkan trauma yang dibawa oleh Dewa Perang Erudia kepadanya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa dia akan bertemu macan putih lagi. Tiba-tiba, dia ingat bahwa resimen 5 perang besar Erudia hampir tidak dapat dipisahkan dari Dewa Perang Erudia. Jika macan putih ada di sini, itu berarti Dewa Perang Erudia juga harus ada di sini. Bab 579. Mengalihkan pandangannya ke tempat itu, dia melihat Levi duduk di belakang. Tiba-tiba, Hades menjadi pusing dan hampir pingsan. Menatap tatapan Levi, dia merasa seperti tercekik. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan dia tidak bisa berhenti gemetar. Kakinya memiliki pikirannya sendiri saat dia berlutut di depan macan putih dengan bunyi gedebuk. Suara itu cukup keras untuk didengar semua orang, membuat semua orang terkejut. Tidak ada yang mengharapkannya. Bahkan Levi pun terkejut. Dia bertanya-tanya ada apa dengan Hades. Dia seharusnya melawan macan putih, tetapi dia berlutut di depannya begitu mereka bertemu. Brok dan yang lainnya juga tidak bisa memahaminya. Ada apa dengan Hades? Apakah ini semua lelucon? Mengapa dia berlutut di depan musuh? Semua orang menggosok mata mereka, bertanya-tanya apakah mereka salah dengan apa yang mereka lihat. Ini adalah petarung terkuat di Eastern Death Matches, yang tak terkalahkan dalam 188 pertandingan berturut-turut. Dia tak terkalahkan. Mengapa dia berlutut begitu dia melihat macan putih? Mereka tidak mengerti, tetapi macan putih secara bertahap mendapatkan kesadaran. Meskipun Hades mengenakan topeng setengah serigala, tapi macan putih masih mengenalinya dari mata dan auranya. Apakah kamu Dewa Perang Bangsa El, Hades? White Tiger bertanya ragu-ragu. Hades mengangguk dan berteriak, prajurit El Nation yang kalah memberi hormat kepada Dewa Perang dan macan putih Erudia. Semua orang menarik napas dengan tajam setelah mendengar pidatonya. Dewa Perang Erudia. Macan putih. Apa itu semua tentang? Semua orang tidak bisa bereaksi terhadap pergantian peristiwa untuk sementara waktu. Setelah mendengar alamat dari Hades, Levi menggosok pelipisnya tanpa daya. Dia telah merencanakan untuk tidak mengungkapkan identitasnya dalam perjalanan ke kota selatan ini, jadi dia menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan kekacauan. Tapi lihatlah, dia tidak menyangka akan bertemu dengan prajurit El Nation yang kalah. Bukankah penyamaranku akan terbongkar? Levi tersenyum tak berdaya. Hades, apa yang kamu lakukan? Cepat bunuh dia untukku. Brok berteriak cemas. Ya, kenapa kamu berlutut padanya? Semua orang tidak bisa memahaminya dan memandang dengan tidak percaya. Hades tidak berbicara, dia melihat kerumunan dan perlahan melepas topengnya. Sekarang, semua orang bisa dengan jelas melihat seperti apa separuh wajahnya yang lain. Ada beberapa bekas luka yang saling bersilangan, dan wajahnya terlihat sangat menakutkan. Hades kemudian berkata dengan suara rendah, apakah Anda tahu siapa yang meninggalkan bekas luka ini pada saya? Brok dan yang lainnya menatapnya dengan wajah bingung. Ini macan putih, yang meninggalkannya padaku selama penghancuran El Nation. Dia selesai. Apa, dalam penghancuran El Nation? Mungkinkah itu Dewa Perang Erudia? Wajah semua orang berubah drastis. Kemudian, mereka kembali ke akal sehat mereka satu persatu. Hades telah berbicara dengan Dewa Perang dan macan putih Erudia sebelumnya. Kalian sangat berani untuk berani bergerak pada siapa saja. Hades tiba-tiba menaikkan nada suaranya sambil melanjutkan, dengar.
Berdiri di depanku adalah Macan Putih, salah satu dari 5 resimen perang besar Erudia. Saat itu, dia menghancurkan bangsa Elku sendirian. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Levi, yang duduk tidak jauh darinya. Dan dia adalah yang paling tak terkalahkan di dunia, mimpi buruk semua negara, iblis terbesar di mata semua penjaga, dewa perang Erudia. Hades berkata dengan cemburu. Begitu kata-katanya menetap, keheningan jatuh. Bab 580. Momen itu terlalu mengejutkan bagi Brok dan yang lainnya. Mereka tidak percaya bahwa orang yang akan mereka hadapi ternyata adalah dewa perang Erudia. Sekarang mereka mengerti mengapa faksi Scott jatuh, mengapa Triple Group mundur dari Erudia, dan mengapa Morris Group tak terkalahkan. Semua itu karena dewa perang Erudia. Kalau tidak, siapa lagi yang bisa menggerakkan kedua kekuatan itu? Selain itu, otoritas South City sangat ingin menawarkan berbagai kebijakan preferensial kepada Triple Group. Dengan demikian, tidak mungkin otoritas kota akan mengusir mereka keluar kota. Dilihat dari bagaimana God of War Erudia kembali ke Northampton beberapa hari yang lalu, waktunya tepat. Dalam sekejap, mereka semua mengerti. Semua orang berlutut satu demi satu. Tidak heran mereka berani menghadapi ribuan dari mereka hanya dengan satu orang. Itu Macan Putih, Raja Perang, yang menghancurkan sebuah negara dengan hanya 19 orang di pasukannya. Benar saja, mereka tidak punya pilihan selain menurut. Kami salah, tolong selamatkan hidup kami, Brok berteriak keras. Semua orang bersujud dahi mereka di tanah. Levi berdiri, berjalan ke depan Hades dan berkata, kamu akan mengikutiku mulai sekarang. Dimengerti, jawab Hades dengan anggukan kepala. Levi kemudian menatap Brok dan yang lainnya. Mengapa saya menginginkan hidup Anda? Sekarang, yang harus Anda lakukan adalah mendengarkan apa yang saya katakan. Anda tidak dapat mengambil hal-hal yang bukan milik Anda. Saya tidak peduli siapa yang mendukung Anda. Jika kamu tidak puas, kamu bisa membawaku. Ketika Levi mengatakan itu, semua orang hampir ketakutan setengah mati. Siapa yang berani menghadapi God of War Erudia? Tidak ada yang berani bahkan jika kita memiliki 9 nyawa. Dewa Perang, kami tidak berani. Brok dan yang lainnya berkata dengan malu. Juga, jangan menyebarkan berita. Saya ingin melihat siapa yang berani mengingini kota selatan, kata Levi dingin. Ketika Levi mengatakan itu, Brok dan yang lainnya berkeringat dingin. Dewa Perang Erudia akan mengambil kesempatan untuk menyerang siapapun yang datang ke kota selatan. Pada saat itu, mereka langsung memikirkan seseorang, Richard Caesar. Beberapa hari kemudian, dia akan menyerang keluarga Black dan bahkan lebih kuat lagi ke South City. Selain itu, berikan kompensasi kepada mereka yang telah kamu sakiti. Pastikan semua orang dirawat, dan aku akan mengirim seseorang untuk mengawasi. Kata Levi. Dimengerti, Dewa Perang. Semua orang menjawab dan menganggukkan kepala mereka dengan sungguh-sungguh. Dewa Perang, aku rela menghabiskan 2 miliar untuk amal. Brok ditawarkan. Yang lain juga berbicara, saya ingin mengabdikan 1 miliar untuk amal. Segera, puluhan miliar dana amal ditawarkan. Para pemimpin kota selatan semuanya tercengang. Seperti yang diharapkan dari God of War Erudia, dia menyelesaikan kekacauan di South City dengan mudah dengan intervensinya. Dia bahkan mengumpulkan puluhan miliar dana amal dalam sekejap. Benar saja, orang yang kejam perlu diperlakukan dengan kejam, ya. Levi meratap. Semuanya tertawa. 1 hari lagi berlalu. Levi tidak pernah muncul dan masih tidak dapat dihubungi. Sejujurnya, Zoe sedikit cemas. Dia tidak khawatir tentang Levi yang melarikan diri. Sebenarnya, dia terutama takut sesuatu yang buruk terjadi padanya. Saat itu, Logan tiba di keluarga Black di mana mereka masih bingung dengan situasi ini. Logan, gimana? Meredith bertanya dengan gelisah. Nenek, aku telah mengecewakanmu. Aku mencoba yang terbaik. Logan berkata tanpa daya, kepalanya terkulai. Apa? Berita itu sama saja dengan pukulan besar bagi keluarga Black. Logan adalah satu-satunya harapan mereka. Apa yang terjadi, Logan? Meredith bertanya dengan gugup saat tubuhnya bergetar. Bersambung.